Bayangkan berada sendirian di tengah hutan bersalju, tidak ada pasukan yang bisa melindungi. Tidak ada kendaraan untuk membawa pulang. Dan yang lebih buruk, seluruh wilayah di sekitar sudah dikuasai musuh. Kisah ini berlatar pada akhir tahun 1944, ketika Perang Dunia Kedua memasuki salah satu pertempuran paling brutal di front barat, yaitu Battle of the Bulge. Saat itu, pasukan Jerman melancarkan serangan besar untuk mendorong kembali pasukan sekutu. Dan di tengah kekacauan tersebut, Kessel mendapatkan sebuah misi yang awalnya terlihat sederhana. Namun satu kesalahan kecil membuatnya berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Cerita dimulai ketika Kessel dan pasukannya mendapatkan perintah untuk menghambat pergerakan pasukan Jerman. Mereka harus menghentikan jalur yang digunakan musuh agar pasukan sekutu mempunyai waktu untuk mempersiapkan pertahanan. Tetapi sebelum mereka berhasil menyelesaikan tugas, situasi tiba-tiba berubah. Mereka disergap. Serangan tersebut membuat pasukan Kessel tercerai-berai. Dalam kekacauan itu, kendaraan mereka mengalami kerusakan dan posisi mereka semakin tidak menguntungkan. Kessel mencoba bertahan bersama beberapa orang yang masih hidup. Namun tak lama kemudian, pasukan Jerman kembali datang. Kali ini jumlah mereka jauh lebih besar. Kessel menyadari bahwa mereka tidak mungkin bertahan dalam posisi tersebut. Satu persatu anggota unitnya tumbang, sampai akhirnya Kessel benar-benar terpisah dari pasukannya. Dan disinilah masalah sebenarnya dimulai. Kessel berada jauh di belakang garis musuh. Tidak ada jalan aman menuju markas. Tidak ada pasukan sekutu yang bisa langsung membantunya. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri dan sebuah radio militer Motorola SCR-300 yang menjadi satu-satunya penghubungnya dengan pasukan sekutu. Radio itu kemudian menjadi bagian terpenting dari perjuangannya. Kessel tidak hanya harus mencari jalan pulang. Ia juga harus mengirimkan informasi mengenai pergerakan pasukan Jerman. Karena semakin lama ia berada di wilayah tersebut, semakin jelas bahwa serangan Jerman jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Kessel akhirnya mulai bergerak melewati wilayah yang dikuasai musuh. Setiap langkah harus diperhitungkan. Suara sekecil apapun bisa menarik perhatian. Jejak yang tertinggal di salju bisa menjadi petunjuk bagi musuh. Kessel bahkan harus berpura-pura menjadi salah satu korban pertempuran agar tidak menarik perhatian musuh. Tetapi perjalanan itu tidak hanya mempertemukannya dengan tentara musuh. Ia juga menemukan warga lokal yang masih berusaha bertahan hidup di tengah perang. Sebuah keluarga Belgia bahkan memilih untuk membantu Kessel dan menyembunyikannya. Ketika keberadaan Kessel mulai diketahui, keluarga yang membantunya ikut berada dalam bahaya. Kessel kembali sadar bahwa kehadirannya bisa membawa masalah bagi orang-orang yang mencoba menolongnya. Dan sekarang ia harus pergi sebelum musuh menemukan mereka. Kessel kembali masuk ke hutan. Tubuhnya semakin lemah. Persediaannya semakin sedikit. Namun radio masih menjadi harapannya. Ia terus berusaha mengirimkan informasi kepada pasukan sekutu. Semakin banyak informasi yang berhasil ia kirimkan, semakin besar peluang pasukan sekutu mengetahui posisi dan pergerakan musuh. Kessel sendiri belum tentu bisa bertahan sampai bantuan datang. Hari berganti. Cuaca semakin buruk. Kabut dan salju membuat pergerakan pasukan sekutu menjadi sangat sulit. Tetapi kemudian muncul masalah baru. Awalnya Kessel merasa sedikit lega. Akhirnya ia menemukan seseorang dari pihaknya sendiri. Namun semakin lama berbicara, Kessel mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pria tersebut terlalu simpatik terhadap Jerman. Pengetahuannya mengenai Amerika juga terasa janggal. Kessel mulai curiga bahwa orang tersebut bukanlah tentara Amerika seperti yang ia katakan. Ketegangan kembali meningkat. Kessel akhirnya menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang menyamar. Sekali lagi, ia berhasil melewati bahaya. Namun kondisinya sudah semakin buruk. Ia terluka, kelelahan, dan hampir kehabisan tenaga. Kemudian sesuatu yang sudah ditunggu akhirnya terjadi. Kondisi cuaca mulai berubah. Kabut perlahan terbuka.
Untuk pertama kalinya, pasukan udara sekutu mempunyai kesempatan untuk melihat dan menyerang sasaran mereka. Dan disinilah semua informasi yang dikumpulkan Kessel mulai menunjukkan hasil. Pada akhirnya, Kessel tidak menjadi pahlawan karena ia tidak pernah takut. Ia menjadi pahlawan karena meskipun takut, terluka, dan sendirian, ia tetap memilih untuk terus maju. Dan mungkin itulah makna sebenarnya dari perjalanan Kessel. Dalam perang sebesar apapun, nasib tidak selalu ditentukan oleh siapa yang memiliki pasukan paling banyak. Kadang, semuanya bisa berubah karena satu orang yang menolak untuk menyerah.